Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henania dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai manajemen sumber daya manusia. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu hal terpenting yang berpengaruh kepada banyak hal. Misalnya SDM yang kurang maksimal, maka pekerjaan teknis lain juga akan berdampak buruk. Setiap perusahaan umumnya sudah memiliki divisi HR yang bertanggung jawab untuk urusan manajemen kinerja SDM tersebut. Agar lebih jelas dan terperinci lagi, pada pembahasan ini akan kita uraikan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup manajemen SDM. Langsung saja kita simak. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengembangan sumber daya manusia untuk merencanakan, menerapkan, merekrut, melatih, dan mengembangkan karir karyawan. Bukan hanya bertujuan untuk mengelola individu, tetapi juga inisiatif terhadap pengembangan organisasi atau perusahaan. Departemen SDM di berbagai organisasi dapat bervariasi dalam ukuran, struktur, dan sifat posisi masing-masing. Untuk organisasi yang lebih kecil, tidak jarang juga memiliki segelintir generalis SDM yang masing-masing melakukan beragam fungsi SDM. Organisasi yang lebih besar mungkin memiliki peran yang khusus dengan karyawan individu yang didedikasikan untuk fungsi-fungsi seperti perekrutan, imigrasi, dan penanganan visa, manajemen berbakat, tunjangan, kompetensi, dan banyak lagi. Meskipun posisi SDM ini berada dan terspesialisasi, fungsi pekerjaan ini juga mungkin masih menumpang tindih atau satu sama lain. Mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya, apa sih tujuan dari manajemen SDM tersebut? Pada dasarnya, manajemen karyawan fokus dengan penekanan pada kepentingan karyawan. Sebagai aset bisnis, dalam konteks ini, karyawan kadang-kadang disebut sebagai modal manusia. Ada banyak sekali tujuan dari manajemen SDM, salah satunya yaitu memperkuat penerapan budaya kerja. Tujuan utama manajemen SDM itu sendiri yaitu untuk mengelola orang-orang di tempat kerja untuk mencapai misi organisasi dan perekrutan budaya kerja. Ketika dilakukan secara efektif, manajer HR dapat lebih maksimal dalam merekrut profesional baru yang memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan tim. Memang SDM yang baik akan berkontribusi memajukan perusahaan dengan cara yang banyak. Perusahaan yang baik memang mencerminkan dari karyawannya. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, performa karyawan yang baik akan mempengaruhi pencapaian perusahaan. Manajemen pengelolaan karyawan yang baik juga akan meningkatkan employee engagement yang dalam waktu jangka panjang. Dalam ruang lingkup HR pun mencakup semua kegiatan melalui dari perencanaan dan perekrutan karyawan, sehingga karyawan yang resign. Memang SDM terbaik akan berkontribusi memajukan perusahaan dengan banyak cara. Sebuah perusahaan baik memang bercermin dari karyawannya, begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini, performa karyawan yang baik akan mempengaruhi pencapaian perusahaan. Manajemen pengelolaan karyawan yang baik juga akan meningkatkan employee engagement yang untuk jangka waktu panjang. Dalam ruang lingkup HR pun mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan dan perekrutan karyawan hingga saat karyawan resign. Setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sangat luas. Namun, kita dapat mengklasifikasikannya dalam aspek utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada aspek personalia. Hal ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Begitu juga dengan keputusan PHK, remunerasi, intensif, produktivitas, dan lain-lain. Yang kedua itu ada aspek kesejahteraan. Aspek ini berkaitan dengan kondisi dan fasilitas kerja seperti kantin, penitipan anak, ruang istirahat, makan siang,
perumahan, transportasi, bantuan medis, pendidikan, kesehatan dan keselamatan, fasilitas rekreasi. Yang ketiga ada aspek hubungan industrial. Ini juga mencakup hubungan serikat pekerja dan manajemen. Konsultasi bersama, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, serta penyelesaian konflik. Manajemen SDM dapat Manajer SDM dapat membantu keadaan pasar kerja untuk membantu organisasi tetap kooperatif. Hal ini dapat mencakup beberapa hal seperti memastikan kompetensi dan tunjangan yang adil, menjaga karyawan agar burn out, dan menyesuaikan peran pekerjaan dengan kondisi pasar. Kesimpulannya yaitu manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang sangat penting dalam setiap organisasi. Tanpa manajemen sumber daya manusia, perusahaan tidak dapat merekrut dan mempertahankan karyawan secara efektif. Demikian juga untuk meningkatkan organisasi, dan mereka tidak dapat mempertahankan budaya dan lingkungan tempat kerja yang sehat. Pada praktiknya, manajemen sumber daya manusia akan optimal jika segala pihak di organisasi tersebut mendukung. Untuk memaksimalkan peran SDM dan pengelolaan kinerja mereka, maka aplikasi HR juga direncanakan untuk perusahaan Anda. Aplikasi absensi online kerja telah hadir memberikan berbagai solusi untuk SDM perusahaan bisnis kita. Terima kasih teman-teman yang budiman telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu lagi.